saya ambil di Al-Quran surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan, sesungguhnya dia selalu dalam petunjuk. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita hari ini dengan semua nikmat, rahmat dan karunia, sehingga kita bisa kembali bertemu, bertetap muka di majlis. Insyaallah tempat ini Masjid Al-Ukhwah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga upaya istiqomah kita untuk senantiasa memakmurkan, meramaikan, mengaktifkan masjid ini menjadi jalan wasilah semua urusan kita dirahmati Allah. Dosa, kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan semoga diampuni dan dimaafkan oleh Allah, dan tidak semua kita buat baik sebesar zarah pun semoga Allah terima dan Allah ridhoi. Dan alhamdulillah malam ini kita akan berbincang dengan tema Pak Abdul Salam sana, Learn to Fly, yang sudah tercium oleh Bapak Firly. Beliau salah satu penggemar dari Foo Fighter. Jadi Learn to Fly. Nah, nanti sana untuk Fly teh. I believe I can fly. Lagu saya teh. Mereka carry-nya. I believe I can fly. Jadi belajar untuk terbang. Ya tentu terbang yang dimaksud bukan kayak burung. Ini sebuah frasa. Semoga di bulan Safar ini yang sebentar lagi menuju ke Rabiul Awal, semua kita, urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah. Semua cita dan harapan kita diwujudkan oleh Allah. Keluarga kita disakinahkan oleh Allah. Anak keturunan kita disoleh dan disolihahkan oleh Allah. Dan tidak Allah wafatkan kita kecuali Allah anugerahkan husnul khatimah. Sedikit sebagai pemanasan awal, kita sudah sering membahas Al-Quran. Bahkan seringkali Al-Quran mengatakan, tentunya firman Allah, bahwa mereka orang-orang yang berbuat kerusakan itu, mereka orang-orang yang hidupnya tidak menyadari, tidak sadar, la yash'urun. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli, khususon di bidang psikis, bidang neuroscience, bidang kejiwaan, tanda orang yang sedang tidak sadar full di satu waktu, tandanya tidak bahagia. Dan saya sudah membuktikan tadi lewat sholat maghrib dan sholat isya berjamaah dengan anak saya. Saya lihat wajah anak saya yang satu ini gak bahagia. Setiap kali sholat, lalu setelah isya saya tanya surat apa yang saya baca,
tidak dia bisa menjawab satupun. Padahal surat yang dibaca surat-surat yang dia sudah hafal. Tetapi saya tanya adiknya yang saya lihat senang, dia sanggup mengingatnya. Dari surat maghrib apa, bisa apa. Tuh, artinya tadi kamu sholat tidak sadar. Sampai bapak membaca surat pendek dengan keras pun, kamu berjarak cuma 1 meter, gak kedengeran sama kamu. Itulah yang kata Allah, mendengar tapi tuli. Jadi kalau kita, coba silakan lihat diri kita masing-masing. Lihat dirimu sendiri. Kalau kamu bahagia, kenapa gak bahagia? Kunaon teu bunga. Gitu. Apa kamu tidak mensyukuri atas hidup yang sekarang masih kau terima sebagai rezeki darinya? Gitu. Jadi ketidakbahagiaan itu jiwa kita sedang tercuri oleh kondisi eksternal. Entah itu yang dinamai persoalan, entah itu apa yang dirasakan, entah itu beban, entah itu ada yang menekan. Yang jelas itu dalam kondisi eksternal yang menekan jiwa kita. Sehingga yang di dalam sehingga ke luar. Kayak ini air di dalam tabung, tekan saja keluar. Ketika diangkat udah nggak utuh lagi. Karena sebagian sudah luber. Nah, maka ketika itu kita harus bisa melakukan resistensi. Nah, resistensi teh. Melawan, bahasa Arab nama sabar lah gitu. Sabar gitu Pak. Nahan diri, mengambil kembali. Itu hak kita untuk bahagia. Karena semua yang ada dalam hidup kita itu semuanya nikmat dari Allah. Cara Allah mengajari kita. Sampai gambar yang payanda tadi. Teka rasa aja. Saminggu gering sini cager-cager. Muriang terus. Tiris. Tetapi ternyata itu cara Allah untuk mengajari kita. Bukan halangan. Mata cek wajib dari kos kaki gitu. Suhu awak lah beda. Mata suara pun agak beda kan? Tetapi semua hal-hal yang kita anggap buruk, bukankah kata Allah itu baik? Nah seringkali kita nggak mau ketemu kebaikannya. Kita lebih cenderung mengambil sikap kita sesuai data yang sudah-sudah. Muriangnya sareken gitu. Ya nggak sengaja gitu datanya. Tuh tidak. Buru-buru ke warung, beli obat, sare gitu. Cipanas 2 muk gitu. Udah nggak terlincang lebih parah. Gitu. Ya, jadi tanda orang yang tidak sedang sadar diri, apa tandanya Pak? Tidak bahagia. Tiga bapak tuh bahagia, aku naon tuh bahagia. Separuh jiwamu pergi loh itu. Jadi kalau diperdengarkan ilmu pun, gak akan sanggup menerima loh itu. Gak akan lengkap. Percaya deh. Jadi ngelos gitu. Tinggi pohon deh, gitu. Ya, itu satu pembukaan. Oke, ya betapapun kondisi kita, ya kita mulai saja. Karena kan nggak mungkin suruh bahagia dulu. Orang udud eker, mana yang ngopi eker. Heran kadang saya. Nah, sehingga ketika kita bahagia, kita seolah-olah bisa mematikan waktu. Ketika kita bahagia, waktu gak berlaku sama kita. Naon cerita? Teka rasa. Tuh, dirujang kuningan. Tuh. Tapi kalau gak bahagia, kan rasa tak waktu teh. Ini nanti pengajian sebenarnya itu sebagai biang teh. Karaos. Tangkel. Oke, Pak Windro.
Oke, learn to fly. Learn to fly. Nah, cara itu apa, Pak Mendra? Belajar untuk terbang. Cek Sunda nama hibar. Bahkan sering jadi ungkapan di antara kita. Hibar atuh mana itu cicing wae. Lain buat itu kikituan gitu, Pak. Hibar atuh mana teh. Gitu. Jadi belajar untuk terbang ini saya kasih makna bangkit dari keterpurukan. Atau penderitaan. Atau segala hal yang tidak disukai. Bangkit. Nah, seperti yang kemarin kita sudah bahas hari berbangkit. Dan yang berhasil bangkit ketika situasi terpuruk menimpa setiap orang, itu jangan salah, jumlahnya hanya sedikit. Yes, no? Kebanyakan larut tenggelam dengan situasi itu. Seolah-olah langkah sudah tertutup. Hingga tak jarang ditimpa penyakit stres, depresi. Gitu. Akhirnya teh kayak itu nanti walilo kayak itu nanti. Jadi kita nyambung ngobrol teh kata. Jadi kieunya gitu. Stres. Oh. Gitu. Alhamdulillah min. Nah, kalau kita bicara terbang, seperti yang kita sudah bahas, makhluk yang oleh Allah diberi kemampuan terbang itu adalah burung. Ternyata tidak semua burung bisa terbang. Gitu. Burung unta terbang nggak? Tidak terbang. Burung merak nggak terbang juga. Unggas. Gitu. Surat manuk terbang teh. Surat Al-Mulk ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء basir. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari ular syaitan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengetupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Oke, Saudara Nabi Muhammad. Ya. Jadi, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung?
Artinya tidaklah serta-merta Allah berfirman ayat ini, memang kebanyakan kita nggak pernah memperhatikan, cuma melihat. Yes, no? Ada burung yang terbangnya vertikal. Nah, entah. Burung kolibri. Burung kolibri. Jadi tekieu atau maju gitu we. Celok. Gitu. Dengan bentuk yang kecil. Segede rokok. Jadi si burung-burung itu mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya selain yang Maha Pengasih. Artinya burung yang bisa terbang itu dia makhluk Allah yang diberi kemampuan untuk merekayasa hukum gaya tarik-menarik bumi. Alias mereka punya kemampuan untuk menyesuaikan dengan gravitasi bumi. Seperti si pencipta pesawat pun sama. Ketika naik motor, aya angin menerpa dari lawan, kumaha ngajengkang pan. Gitu dong. Oh berarti eta tekanan. Eta tekanan ya. Tah, dihitung itu tekanan teh. Sampai lahirlah pesawat. Jadi memanfaatkan hukum tekanan itu. Kecepatannya masih berapa, kalau angin ke utara, pesawat ke sini berapa, maka dijieunlah kipas angin bodog. Eta keur ngarekayasa teh eta. Satangtung urang leuwih gede. Gitu lain siga Kris bau di mana dinya. Bodog gitu kipas nanti. Jadi urangnya tanya oma aku bodoh kan. Itu mun motor mana radiator natis lain coba. Bukan fungsi kipas itu bukan kayak di mobil, bukan. Tapi sebagai rekayasa untuk mengendalikan tekanan itu. Jadi lamun naik kecepatan sekian aya. Mentok di pesawat kan loba tombolna tuh. Wah, apa boleh gitu. Eta mun teu diajar moal bisa eta. Nyawa sok dipencet lain-lain. Berarti kudu sekolah khusus tama. Teu bisa siga mobil, otodidak. Kecuali pesawat tuh diomat, kecuali pakai koin diuk kayak gitu lah. Woi, pengantin anyar ya bahasannya, Allah. Rawas. Ya, selamat juga buat Pak RW ya, Pak Oheng. Ya, selamat mengemban tugas. Gitu. Oke, mau ditaruh proyek naon program ada mau panti pijat gitu ya. Pijat syar'i, pijat lain-lain. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya Al-Quran, dan kalau kita melihat isyarat dari tema malam ini, dari kata terbang gitu, dan bangkit, termasuk belajar, semua itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bicara bangkit, itu isyarat, berarti simbolnya tuh Nabi Isa. Gitu. Maka Nabi Isa salah satunya diberikan mukjizat oleh Allah, bisa membuat burung dari tanah terus terbang. Itu perumpamaan, itu metafor. Bukan betulan kayak gitu. Silakan dibuka.
Surat 348. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini kahay'atit tayr fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma taddakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mujizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti bumi. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buas. Aku menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar mendapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang mukmin. ya, surah Nabi Muhammad. Sekarang baca lagi dong. Surat Al-Ankabut ayat 43. Dibantu kok baca. Igo kan itu. Dibantu baca kan. Udah bisa pihak suara. Kemarin sedang dutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa 'alimun. Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kenapa Al-Quran selalu berbicara dengan perumpamaan? Kenapa bro? Amsal. Karena perumpamaan itu sifatnya abadi, panjang. Dan di setiap masa orang yang membaca perumpamaan yang sama itu jawabannya bisa berbeda. Gitu. Itulah rahasia kenapa Quran sering kali berkata perumpamaan. Gitu. Dia akan mewakili setiap zaman manapun.
dan orang yang memahami di setiap zaman dengan zaman sebelumnya itu bisa berbeda. Itu. Sementara kebanyakan memahami secara tekstual, letterleks. Rekomanuturkan kan harus diikuti. Semua nabi dan rasul itu dihadirkan sebagai contoh yang harus kita teladani, dan kita oleh Al-Quran pun dilarang membeda-bedakan. Itu. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak pernah membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lainnya, semuanya sama. Ditugaskan Allah untuk memberi pelajaran kepada umat manusia. Wa rasulan ila bani Israil, dan sebagai utusan kepada Bani Israel, yakni dia diutus oleh Allah kepada siapapun yang mau kembali kepada Allah. Sudah sering kita ulang-ulang ya, Isra itu perjalanan, Il itu Tuhan. Jadi mereka itu para rasul akan dirasakan manfaatnya. Kenapa mereka diutus? Bagi siapa yang punya hasrat ingin kembali kepada Allah. Kecuali nu hayang balik karena tangga caringin, jadi urusan. Nu hayang cicing di Gunung Salak, ya beda deh itu urusan. Gunung baca Quran. Yang cicing di Gunung Kawi, baik kadinya. Yang kembali kepada Allah. Tuh. Terus? Ani kok jitukum bi ayati mir rabbikum, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda gitu dari Rabbmu. Tuh. Bukan Allah nih kalimatnya nih, Rabbmu. Artinya pendidik kamu, pembimbing kamu gitu. Supaya hidupmu sesuai dengan tujuan penciptaan Allah. Ani ahlaku laku minatin kahayati toir fa'an fuhu fihi fayakunu toiron biiznillah. Nah, aku buatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya, maka dia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Nah. Jadi si burung yang dibuat dari tanah itu, itulah konsep. Seperti seorang perancang menggambar baju. Baju yang dirancang, yang digambar sebesar ukuran orangnya bukan? Bukan, ada skalanya. Begini gimana, cocok? Oke, tak jadi dengan izin Allah. Kenapa? Karena semua kebaikan itu dari Allah. Ma asaba bi musibatin wa asaba min hasanatin faminallah. Seperti contoh yang gampang, ketika datang kepadamu seorang kurir. Nah, hari ini kan berbeda kan? Zaman Nabi gak ada kurir. Zaman Ibnu Katsir gak ada kurir. Jauh datang, paket gitu. Langsung mau haturun, ada perhatosan anak. Tekudu kita kutitai lain zeta dengerin barang. Teman perantara. Hatur nunggu nih perhatosan gak abi. Aing kurang ngirim hungkul kehet. Pot kasuntangan bulak-balik itu tangkap hatur tuang heula. Nih apalah abi pergi nu kieu. Tapi hati kita berterima kasih kepada yang ngirim. Betul tidak? Kayak tadi nuhun ya sekedar. Apa itu ukur perantara. Setiap kita mendapat apapun itu dari perantara. Hakikatnya dari Allah. Kopimu, makananmu, semua dari Allah. Tapi tadi bagi orang-orang yang mati gak akan bisa merasakan itu. Biasa gitu.
Jadi muncul rasa nuhun kanu nyieun henteu. Kamu ka Allah nama. Lempeng saya teu sadar teh gitu teh. Jadi tanah menjadi burung itu isyarat Nabi Isa itu pandai membuat konsep dan jadi konsepnya. Dan terbukti hari ini seperti para pejabat sekian banyak pandai bikin konsep, janji-janji tapi terjadi jadi. Sampai teman-teman mungkin melihat kabar Maroko. Maroko itu mirip Indonesia, bro. Sedang menuju bangkrut Maroko. Sampai pemuda berjumlah ribuan hingga 60.000 nyebrang ke Spanyol, ngojai. Ingin merubah nasib mereka di Eropa. Situasinya kayak Indonesia. Korupsinya di mana-mana. Yang menikmati hidup hanya para penguasa dan lingkarannya. Mirip-mirip. Jadi Indonesia pun membentuk hudang bisa nasibnya seperti Maroko. Dan ngerokok, Maroko. Sama, mirip itu kereta listrik juga. Jadi judulnya keruntuhan Maroko. Nah, jadi itu, maksudnya tanah dibentuk jadi burung beneran. Seperti tadi Tamskui menggambar baju. Mulai turun tanah apa? Ini komputer. Komputer ke hakikat mah tanah yang diudak maka behok. Nggak ada yang bukan dari tanah. Kertas dari mana? Dari pohon. Pohon dari mana? Tanah. Komputer dari mana? Kejar semua, tanah semua. Tuh. Artinya, kok kenapa ada orang terpuruk sampai menderita, sampai ada hal yang tak disukai? Dia boleh jadi yang pertama, punya program, gak jalan programnya. Itulah delusi, hayal. Tak arraja'u ma qarnahu amalun, wa illa fahuwa umniyah. Harapan itu sesuatu yang dilakukan dengan nyata. Kalau tidak, itulah lamunan kosong. Gitu. Jadi tema ini nyambung yang oheng. Oheng mah bukan program dan lamun terjadi nyata delusi. Berarti tidak belajar dari Isa putra Maryam. Rancang hidupmu. Sampai tadi saya terjadi dengan anak, rumah ini kamu merasa tenang? Tenang Bapak. Bahagia? Bahagia Bapak. Kenapa? Dirancang sebelum bertemu dengan ibumu. Sudah ada programnya. Itulah Isa putra Maryam. Seperti Pak Adi ingin imah, gambar. Jadi. Pak John nyonomari. Jadi tanpa sadar. Pak Des, rencang yuk, genset, jadi. Pak Igo, kaos, ya, jaket, jadi. Asalkan gambar, kayak itu. Clear? Quran nyata? Nyata. Jadi Mang Pilih seberapa kali gugur karena bisa, tanpa sadar. Ini udah bento, jadi bangkrut, bangkit deh man. Jadi gitu hayam pikok, jadi bangkrut deh. Jadi kan dua, begitu kira-kira. Jadi tanpa sadar kita sering melakukan satu hal yang sudah diisyaratkan Quran. Tuh. Tetapi kita tidak menyadari. Kenapa? Karena tadi tidaklah Allah memberikan perumpamaan bagi manusia tadi. Kecuali hanya orang yang berilmu akan mengerti. Jadi goibiyah atau realistis? Realistis. Apa yang atuh bisa nginan taneuh manuk itu modalna. Cik abi itu manuk cingkleng mah bisa. Wah, riwa apa ya harapan tengah sekolahan SD pernah lagi gituan.
Sebut pesulap berenang. Tuh gitu. Anak-anak tuh tinggal ayah itu tewak we itu lila gituan. Betul tidak? Asa banyak itu tugas Rasul tuh. Siga patarno ae. Nyokot kok godok karena topi jadi manuk pun gitu. Iya Rasul ya mah. Betul ya? Jadi kalau bangkit itu perlu konsep dan wujudkan konsepmu itu. Karena kebanyakan malah jadi wacana gitu. Kan ukur carita gitu. Quran kan petunjuk tuh. Terus lalu si tanah itu menjadi burung dengan izin Allah. Begitu tamak menggambar baju, Igo gambar baju, tadi Mang Udo bikin rancangan kopi, nyon cool brand dong. Jadi maka pujilah Allah. Gitu. Alhamdulillah sesuai dengan rencana supaya jiwamu kosong dari kesombongan. Begitu. Pak Winro nyiun ieu para salah pikiran teh nya. Nya, tak bisa teh. Oh, sudah terusin lagi dulu. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Tuh. Artinya orang yang tidak bisa melihat hakikat kebenaran, selalu terjebak dengan hal yang kelihatan, tidak bisa melihat di balik fakta itu. Itu semua seperti dalam surat Yasin. Oh, baca Yasin. Nah. Ayat genap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Allah. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan, sehingga mereka lalai. Jadi agar memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, sehingga akhirnya buta tuh terhadap kebenaran, buta. Ketika dijolimi orang merasa terjolimi, ketika ditipu orang merasa tertipu, begitu. Itu orang buta itu. Nggak ngerti padahal sebetulnya orang itu menjolimi dirinya sendiri. Nggak pernah ada yang bisa menjatuhkan kita selain kita sendiri. Nah itu perlu pembelajaran yang tidak mudah, itu nggak instan itu. Maka tuh teruskan. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Akhirnya hidupnya penuh dengan penderitaan, tuh terpuruk, sesuatu yang tidak disukai. Maka lanjutkan 8 tuh. Inna ja'ala fi a'naqihim aglalan faya ilal azqani fahum mukmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka. Ini belenggu asli atau metafora ini? Metafora, nggak ada orang yang belenggu sama Tuhan. Di belenggu leher, apa maksudnya? Orang itu nggak bisa bicara. Karena mau bicara apa ngerti juga enggak. Lalu tangan mereka di ke dagu. Si tangan itu tak bisa berkarya.
Karena itu mereka ternengadah ke langit. Itu isyarat keputus asaan. Menyalahkan keadaan. Menyalahkan situasi. Padahal itu isyarat dirinya terpuruk akibat kebodohannya sendiri. Balik lagi kali Imran 49. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bahkan setiap yang terlahir itu semuanya buta. Semua buta. Dalam tanda petik, awas, ini Quran bro. Tunanetra, buta. Naon, baru lahir buta apa? Buta huruf, buta aksara, buta warna. Yes no? Diajarkan, ya koneng, ya barem. Itu, nolong. Maha itu. Ngomong kunci channel, ada lain-lain. Tuh. Itu, buta. Buta huruf, maka disekolahkan supaya bisa calistung, baca tulis, ngitung. Itu. Kabeh buta pas lahir maka dia oge. Keren ya? Keren, bro. Ayo urang masih kena buta tuh. Itu tamskoy. Jadi makan lolong jadi bontak lain gitu. Coy. Nepikeun ka ayeuna nu geus mah geus lolong wayahna kumaha deui. Coy lamun anu donor mata terus siga nu kamari korban teh si Opik teh tuh pikeun buta. Sampaikan keluarga napan saya ingin gitu tersangka gitu. Diambil matanya satu untuk menggantikan korban. Didonorkeun gitu. Nah, setuju saya rasakeun maneh teh. Betul tidak? Dan berpenyakit kusta artinya memahami sesuatu terhenti di kulit saja gitu. Alias tidak mendalam, tidak memahami semua hakikatnya itu ada di dalam syariat. Dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, membangkitkan apa tuh? Kesadaran, intelektual, spiritual, mental dengan izin Allah. Datang pilih kayu mate pan kieu, aduh abi teh geus teu boga semangat hirup. Mendingan pae kita tah. Tak urang jadi Nabi Isa. Dalam tanda petik menurut diajarkeun udang maneh. Gitu. Bahwa kamu itu ciptaan Allah. Anjeun teh ciptaan Allah, moal gagal ciptaan Allah mah. Udang cenah. Langsung wow. Geus pae diurangkeun kitu. Mati intelektualnya gak mau mikir. Mati spiritualnya gak punya semangat hidup. Itu kunaon teu boga program, teu boga konsep. Gitu. Akhirnya pasti tuh terpuruk tuh. Aduh, urang teh hirup teh mah abet kieu nya. Sok aya nu datang ke bumi. Saya ditanya kieu, ari hoyongna kumaha? Coba rencana Anda seperti apa? Bingung mana gitu, mana emang ngalamun hirup teh real. Postingan mana mah hirupna. Lain real, ku carita. 24 jam di leungit carita mah.
status WA begitu. Matak aya orang berkata lamun hayang uga masalah leungit jeung status we. Tulis ke didinya. Insyaallah ke 24 jam leungit. Gitu. Jantan hayangna kumaha? Kadang suami istri nah hanya rumah tangga abet ribet kieu wae cenah bapak. Hayangna kumaha coba abi hayang ningal coba mana blueprintnya seperti apa? Rencananya seperti apa? Programnya. Jantan tertulis enggak? Harus tertulis. Allah mengajari semua hal kecil besar harus tertulis. Surat apa itu? Surat 53. Oh, 53 ayat 52 salah mah ya. An-Najm. Oh, bukan. Duh, oh deh surat naon ya. Aqulu sagirin wa kabiratin mustator. Al-Qamar ayat 53. Surah 54 ayat 53. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu sagirin wa kabirin mustaqim. Ya Allah. Segala amal yang kecil atau yang besar semuanya tertulis. Tuh, tulis. Komo hal-hal anu gede. Tapi itu jarang dilakukan. Bahkan kebanyakan nggak ada tulisan itu. Nggak jelas programnya kayak bagaimana. Betul tidak? Matak bubuk oge, bener tidak? Dan ini panjang pas begitu cerai depan ke rumah. Cot beri mua tumpeng syukuran. Abi teh tos pirak ajengan jeung bojo. Begitu. Emang sebelumnya kumaha eta? Programna kumaha? Hah? Program? Nya programna rencana kos ke RW-an wae. Ke RW-an wae, cowe ieu macam teh. Beneran pada waktu itu saya masih ada di whiteboard tuh, kalau gak urang tuh, rencanana urang mah. Ada rules. Walir nyawanan. Sedih kata jelema roba-roba, ngaco. Kenapa harus ditulis? Karena kepribadian orang itu bisa berubah. Betul tidak? Gitu. Cenah kamari ngomong gitu, enak kieu nya kan kamari, tuh bulat-balik teu ditulis mah. Tulis. Nah terus Ali Imran deui. Dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan. Tuh. Artinya kecerdasan itu sangat-sangat berpengaruh dengan apa yang kamu makan. Maka pemerintah nyen program MBGOG. Targetnya untuk meningkatkan mutu. Halus targetnya mah. Gitu. Tadi saya tanya ke budak si Oni. Tadi di sekolah apa makanannya? 1 ikan goreng. Selama MBG baru sekarang ikan goreng. Sama apa? Sama rebus kentang. Sehat. Eta. Bener sehat mah. Ikannya ikan apa? Ikan mas Bapak. Bagus. Atau ngedar kilo lebar. Masker mahal enak. Gitu. Namun kieu mah tadi makan sama apa? Ikan yang kecil-kecil, impun teh. Ah, tuh sehat impun mah tuh. Harap Oscar sama itu. Ajeng lele nu leutik, parablohan.
Tuh. Sungguh pada yang demikian itu suatu tanda kebesaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Tamadi surat Al-Maidah 110. Mirip-mirip tapi beda nih. Sok langsung aja Pak Haji. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, Tahan. Wahai Isa putra Maryam. Isa. Itu tulisannya salah. Ya Isa ya. Pernah di Quran baca ini? Asa. Asa robbukum makomam muda. Makomah mamuda. Mahmuda. Terus wasa antakrahu sayi'an. Di asa ini sering diartikan mudah-mudahan. Semoga. Nah, ini kedudukannya 50-50. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu kepada derajat yang mulia. Tapi kalau Isa ini bobotnya 90-10. Maka Isa itu dia dinamai Isa, dia seseorang yang punya harapan besar. Dan harapan itu kadarnya sampai 90%. Sehingga lebih memungkinkan jadi atau tidak? Jadi. Kenapa banyak harapan yang kita bangun hasilnya kosong? Kadarnya kecil. Bahkan harapan yang sering diucapkan oleh kita kalau ngobrol, itu sebetulnya tidak tersimpan di hatinya. Nggak ada. Hanya omon-omon. Maka negeri Konoha itu katanya pemimpinnya cuma omon. Menteri-menterinya banyak, omon. Rakyatnya nggak boleh ngomon. Gitu. Coba, hampir benar orang berjalan aslinya nggak punya harapan besar. Ngalir aja gitu. Sehingga setiap tahun bertemu nggak ada perubahan. Gitu ya, Anger. Kenapa nggak punya program, nggak punya konsep? Jadi Isa itu, maka Isa ibnu Maryam. Apa tuh? Atau arti Maryam itu apa tuh? Pengabdi. Isyarat seorang anak punya harapan besar akan jadi kenyataan kalau orang tuanya pengabdi. Tapi lain pengabdi setan. Lihat film Pengabdi Setan, Pan. Gitu. Saya tanya si Oni itu ngalamun. Apa yang kau pikirkan, Oni? Ada ketakutan, Oni, menjalani hari depan. Gitu. Karena sekarang Oni udah SMP kelas 2. Setelah itu SMA. Oni bingung mesti kemana. Mau kerja apa? Bagus. Bener. Saatnya kamu belajarlah tentang Isa. Tentang Isa, Bapak? Ya. Isa itu sosok yang mengajari kita bangkit kita. Gitu. Dan harus dibimbing oleh Maryam, pengabdi. Karena orang tua lain pengabdi paling kayak pikiran-pikiran ting kumangke. Kata lulus sekolah dengan ulang deh, bapak kumaha ya? Ya kemangke.
Nya geus jadi itu geus lulus ku bangke kene, nya ku bangke we. Sugan we. Sugan we. Karasa 30 tahun, sugan we jang. 40 tahun, sugan we jang. Asa wae sugan teh. Ada kan begitu? Lagi. Jadi Isa itu apa? Seseorang yang punya harapan besar, maka dinamai bangkit. Tidak ada orang yang bangkit kecuali pasti membawa harapan besar. Seperti di kita ada hari kebangkitan nasional karena punya harapan besar, ingin menjadi bangsa yang mandiri, gak mau terjajah. Tujuannya mulia, bagus. Nah, terus. Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Tuh, jadi kalau kita punya orang tua dan orang tua itu sebagai pengabdi, itu satu nikmat besar dalam hidup. Dan itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Yes, no. Maka medan terberat dalam hidup manusia saat terlahir ke bumi ini adalah orang tuanya. Ada orang yang seusia kamu, tapi nasibnya nggak kayak kamu. Kenapa? Karena orang tuanya bukan pengabdi. Bahkan di usia kamu sudah sering menderita oleh mulut dan tangan orang tuanya sendiri. Yes, no? Yes, no? Jawab batu tanya terus kena syarat stres ya. Kena syarat stres. Tetepin. Ya warnaan bukti halus. Kepanasan wae sih. Serta aku menguatkan kamu dengan Roh Kudus. Gitu. Jadi roh yang suci. Apa cuma Nabi Isa? Enggak, semua kita pun diberikan kekuatan dengan ruh yang suci. Tidak ada ruh yang enggak suci. Karena itu semua roh itu dari Allah. Cuma kejadiannya aja yang berbeda. Kalau Nabi Isa tanpa disentuh laki-laki, tanpa kawin. Terus engkau dapat berbicara dengan manusia waktu dalam buayan dan setelah dewasa. Tuh. Jadi artinya Nabi Isa punya kemampuan berbicara dengan setiap level manusia. Dengan anak kecil, masuk. Remaja, masuk. Dewasa, masuk. Orang tua, masuk. Pintar. Pandai berkomunikasi. Dengan perempuan, masuk. Ibu-ibu, masuk. Ini, masuk. Jeung orok, masuk. Gitu. Punya skill dalam komunikasi. Gitu. Keren nggak? Keren. Nah, karena itu terbukti tidak bisa dilakukan semua orang. Ada orang pada yang ngomong hanya dengan teman dekat aja. Orang asing. Terkunci dia. Ada orang bisa bicara hanya dengan orang awam, dengan intelektual, mati dia. Karena dia tidak yakin dengan ilmunya sendiri. Lajeng mah, mang masuk baca protesnya kan beda kan imut bisa salah kira. Tuh. Dan saya merasakan itu, bro. Paling hese ngaji, hareup bocil kabeh. Geus bocil teh garaneng deh. Itu butuh belajar berkali-kali itu. Gak langsung bisa itu.
Dicarekan piraku kurang teh atuh. Kita balik mahnya. Sok neng gelis bager caralik. Nah, sudahlah. Itu butuh waktu yang lama sampai hati merasa nyaman dengan kondisi apapun. Waralan geus dicarekan balik semarang tok balas. Ada nggak orang tua yang nggak tahan dengan anak yang berisik? Loba. Padahal aku sholat, ngaganggu gitu. Kamu ku sholat rudal, mana emang gitu pada budak ketika sekalian aing. Jadi punya kemampuan bicara di semua level. Keren ya? Jadi karena konsepnya bagus, tuh, sehingga tidak malu dihidangkan. Karena setiap orang yang baik pasti mau. Khususnya mereka yang mau pulang kepada Allah. Pasti mau. Kenapa? Karena jelas. Terukur. Gitu. Terus. Dan ingatlah ketika aku ajarkan menulis kepadamu. Tuh. Siga nu kaalaman ku urang. Diajar nulis. Terus hikmah Taurat dan Injil. Nah, ada hikmah Taurat, Injil. Di sini nggak ada Jabur. Apa itu Taurat? Apa itu hikmah? Hikmah itu mengajari tentang hukum-hukum Allah. Hikmah itu jamak dari kata hukum. Hukum sunnatullah. Taurat. Apa Taurat? Coba tulis Taurat. Taurat. Kan iya mah jamak ya. Hapus. Nah, nih baca. Tawar. Jadi Taurat itu kitab yang menuntun untuk menawar. Menawar itu artinya mengkritisi. Mengsintesa. Nah, hanya mana bisa ngapungnya. Nges gitu, atau bisa. Tuh bisa gitu, ditawar. Tuh bisa. Pasti ya sebabnya. Oh ternyata. Tuh. Jadi ilmu itu akan didapatkan bagi yang menawar. Kita diajari dari kecil sekedar nerimo, nggak menawar. Kok kenapa begitu ya Pak? Banel seteh, terus gitu pokoknya. Banyak tawar. Sehingga jangan keliru, wajar kalau banyak di antara orang-orang Yahudi cerdas-cerdas. Karena setelah diteliti, saya lihat BPJS tuh, BPS, di sana rata-rata standar pendidikannya doktor. Bahkan lebih tinggi daripada doktor. Diurang standar SMA ge naik tajong. Jadi mereka tidak menerima apa adanya, apapun yang ada di alam semesta dipertanyakan. Gitu, sehingga si Einstein pun orang Yahudi. Khalil Gibran Yahudi. Dari bangsa Yahudi. Karena diajarkan untuk menawar. Tidak nerima. Seperti yang kamu dengar. Kritis. Keren ya. Coba lamun diajarkan Quran del kieu mah si gamun parinter euy. Urang teh tileutik oge. Kenapa sholat Ustaz? Buat apa sholat? Kalau enggak gimana? Kok kalimatnya takbir enggak tasbih? Terus ini yang buat apa? Bingung tak urang geus sholat lagi.
Coba, sholat aja kamu tanya sendiri, kok kenapa begini ya? Ini buat apa? Bisa nggak begini? Bisa nggak begini? Nya kieu teh ngingetkeun Allah di payun, lamun nunjuk ka Allah malah usapan ku jempol. Itu sopan. Karena hiji kene hiji lain. Oh, kenapa mesti gini ya? Nanti jawabannya. Terlalu melebar. Jadi, itu adalah hukum Allah. Taurat, tawar. Injil, konsep. Tuh. Sampai saya geleng kepala. Orang-orang Eropa berabad-abad meneliti lebah. Itu ginding, itu jelema. Sampai lintas generasi. Coba. Kenapa kok heksagon? Gak segitiga. Tapi rak itu hungkul pertanyaan. Nabat persegi 6. Kenapa gak lingkaran? Orang mah tenepi ya, tenepi orang mah. Sampai berjurnal-jurnal lintas generasi, kesimpulan ternyata lebah makhluk yang pandai, bahkan ahli matematik. Edan. Lalajo YouTube, edan jelema anjing mikiran nu kieu. Saking pikiranan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata eta si sarang lebah dibangun tinu naon? Tinu lilin. Timarina dina beteungna keluar. Jeung di kamera presisi di usah kitu eta jelema. Kuningat. Gogodeg saya. Gila. Jadi untuk keluar lilin, produksi lilin itu mesti memakan madu dulu. Sekian gram hasilnya si lilin keluar karotak. Semuanya presisi dan tidak tumpah. Teu bahe. Teu ngecelakan. Peraga cair. Kesimpulannya ternyata lebah ahli matematik. Edan. Dan sayangnya yang begitu non-Islam. Padahal di Quran mesti beri isyarat tuh. An-Nahl. Naon sabab bangsa orang mung neliti lebah. Geus loba pikiran. Gawe mikiran nu kitu teu ngasilkeun duit kitu pikiran teh. Lah teu Pak. Kitu pikiran teh naon nu gawe. Mun gaji moal aya teh. Di duit yang duit pikiran teh. Aduh. Terus. Betul dan. Ari eta ojo asal konsep lain. Konsep eta ge dinyaankeun jalan tuh. Itulah Taurat. Tawar, ojek opang. Kumaha carana ye supaya aya ojek tapi online, lebih luas, ada servernya, keuntungan supaya enak sama enak. Taurat tuh tawar, asalkan opang. Jadi muncul ojol. Jadi ojol. Soal Nabi Muhammad. Dan ingatlah ketika engkau membentuk tanah berupa burung dengan seizinku, lalu engkau meniupnya. Tuh, meniupnya itu apa tuh? Seolah-olah begitu mudah dari konsep menjadinya nyata gitu. Jelas ya? Tuh. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, udah tadi. Orang yang berpenyakit kusta. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur seiring dengan izinku. Terus sama, mati,
intelektualnya, mati kesadarannya, mati semangat hidupnya. Bahkan orang ini segera ingin mati, yang bunuh diri. Terus, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan yang nyata tuh, mengemukakan konsep tadi tuh, agar tatanan masyarakat berubah gitu. Lalu orang-orang yang masih tertutup di antara mereka, ini adalah sihir yang nyata. Nah, maka kita diajari untuk beriman kepada kitab Zabur, ini Quran. Oke, soal Nabi Muhammad. Silakan baca. Surat Ali Imran ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi wa saddiqal lima bayna yadayhi Walima baina yadayhi wa anjalat Taurata wal Injil. Allah tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya secara terus menerus. tuh, jadi Allah mengurus makhluk terus menerus, dan kepengurusannya itu akan dirasakan bagi yang mengerti dan beriman. Terus Dia menurunkan kepadamu kitab dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta menurunkan Taurat dan Injil. tuh, jadi yang kita yakini, yang diajarkan di sekolah, ada berapa kitab? Ada 4. Tapi kalau kita baca Quran, kitab-kitab itu banyak, bro. Dan kitab kalau kita tanya kebanyakan orang, di pikiran orang bentuk nanti buku. Coy. Si buku kan? Ya. Da orang mikir ku zaman orang. Ngerti? Sok beli kitab, kita nggak buku ujar nanti. Emang Nabi Muhammad pernah gitu baca buku kitab Taurat itu pernah? Kan boro-boro maca kitab lagi, Umi sebut lagi. Karena pikiran orang mah buku abad sabaran, terus abad 18 kayak buku. Diturunkan kitab kepadamu. Ini kan Quran tuh, nggak ada Qurannya loh. Yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, terus baca lagi. Surat 2 ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Allah. Sesungguhnya Al-Quran
Tuhan benar-benar sebut dalam kitab orang terdahulu. Nah, jadi sebut-sebut tuh. Sekarang kita masuk tuh. Apa yang tadi ditulis? Apa tuh yang belum tuh? Zabur. Nah, surat 4 ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dauda zabura. Allah. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh. Tahan. Nabi Nuh dapat wahyu enggak? Dapat. Dapat kitab enggak? Ya dapat. Terus? Dan nabi-nabi setelahnya. Hmm. Kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim. Ibrahim dapat wahyu? Dapat. Ada kitab? Ada, sebut suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Terus? Ismail, Oh. Ishak, Yakub, dan keturunannya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Nah. Baik lagi, ya kalau ada tarik ya, ada tarik ya, mikir kalau ada tarik ya. Harus ada fokus ya. Jadi tadi Quran itu sudah disebut di kitab-kitab sebelumnya. Awas lain buku. Kan ayah, kamu mau jeung HP di kita, yeuna di kita. Jadi logikana kudu ka baheula urang asup heula. Jadi Zabur itu, apa arti Zabur? Sumber informasi. Maka Nabi Daud digambarkan, dikisahkan Quran dekat dengan gunung-gunung, burung-burung. Itu. Dia dinamai Daud dan kami berikan Zabur kepada Daud. Apa arti Daud? Daud itu pekerja keras. Maka i'malu ya Daud syukra. Bekerjalah wahai keluarga Daud. Artinya petunjuk ini tidak akan bisa kau pahami kalau kamu tidak keras. Artinya bersungguh-sungguh. Kalau pekerja keras. Kalau pelajar yang keras. Mulai cari pulang mau langsung. Maka cek Nabi sana manjada. Tulang cilung peluhak pelohok. Tulang cilung peluhak pelohok pelunga pelongok langsung gitu. Goreng parab. Nah, Daud di sana pekerja keras. Zabur itu sumber informasi. Taurat itu tawar. Injil itu
konsep. Al-Quran itu rasional. Oh, maksud Al-Quran bacaan. Al-Qurannya tuh banyak di Quran, bro. Kita hanya fokus di judul satu buku tuh. Apa tuh? Al-Quranul Karim. Ayat 5 teteh. Nanti Al-Quranul Majid. 2, 3. Hah? Non? Al-Quranul Hakim. 4. Al-Quranul Azim. Jadi Al-Quranul Mubin. 5. Udah nyata, Mubin tuh nyata. Fokusnya di idgham atau di jam atau dah. Jadi idgham, ikhfa, izhar udah dipraktekkan. Kapan kita harus izhar jelas? Kapan saya bicara harus samar? Dengan siapa kau bicara? Kapan harus yang namanya melengking? Kapan harus berpura-pura nun dibaca mim? Gak semua harus ujratna ngomong teh. Bapak, cek budak teh. Kok kenapa aku ada? Gimana prosesnya? Tak mah iklab. Mim ba'di. Jadi kamu diciptakan oleh Allah. Dan kamu datang di sini waktu bayi, masuk perut mama. Bisa masuk perut mama gimana? Ya Allah masukkan. Kenapa masuk? Mama berdoa. Oh, eta tong diizharkeun. Yor ya mah. Kege izhar sorangan. Setelah sekolah, oh geningan kitu. Opum panggijeng sperma geningan lewat yoyoy. Datang geus gede, ternyata bapak dulu berbicara samar. Ih pak ya, sekarang aku sudah belajar dan kini aku telah mengerti sebab-sebab kenapa aku ada. Awalnya mama kawin kan? Berpelukan kan? Yes, sekarang kau sudah mengerti. Kenapa dulu aku mengiklabkan? Karena waktu itu kamu masih kecil. Jadi izharkan. Tapi si nun jadi mim ba'di. Gitu eta teh. Rawahu wa Haji Ades. Jadi keren. Gitu. Kok dipraktekeun pan Quran teh lain? Gitu. Ieu mah izhar kabeh tercela ente. Kabeh dijohirkeun. Sampai ka puting kikup jeung pamajikan gayana diomongkeun tah mah lasut gitu mah. Puting momong sodang badieu tuh. Harusnya itu idgham. Dengung. Lagi. Jadi Zabur teh naon cenah? Sumber informasi. Zabur. Naon? Allah memberi syarat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan ayat-ayatku di segenap ufuk termasuk di dalam dirimu. Itu adalah Zabur, sumber informasi. Kita ambil contoh. Sumber informasi 1, air. Dari air kita bisa belajar banyak kalau mau. Kenapa air laut asin? Ditawar. Taurat, tawar. Muncul tanya, kenapa air laut asin? Oh, si air laut asin itu dari mana? Dari keringat ikan. Karena ikan lari-lari terus. Ngesang. Terjadi jutaan tahun. Jadi asin. Oke, boleh. Oh, nak kesang lauk.
Pan lompatan geber pan nyesang pan. Loba jumlahna sok. Kebayang tuh didinya. Jadi asin. Air itu satu yang disebut penciptaan kita. Setetes air. Dan air itu makhluk Allah yang paling lembut. Kalau kamu ingin merajai kehidupan, bersikaplah lembut. Nabi Muhammad lembut keras. Nabi Isa lembut keras. Selalu Furqan. Nabinya lembut, lawannya keras semua. Musa lembut. Fir'aun keras. Isa lembut. Herodus keras. Ibrahim lembut. Namrud keras. Nabi Muhammad lembut. Abu Jahal keras. Cik. Nu mana didinya? Keras lembut. Bingung. Ya kadang lembut, kadang keras. Ra'ufu Rahim Nabi itu. Air itu lembut. Dia menghidupkan. Kalau kamu ingin berguna, cukup belajar dari air pun. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tugasku menghidupkan. Air membersihkan. Oh, tugasku membersihkan yang kotor. Air menyegarkan. Tugasku menyegarkan suasana. Air mudah berubah bentuk. Dia pandai beradaptasi. Tapi jangan salah ketika air kamu pukul dengan keras. Yang sakit adalah tanganmu sendiri. Datang ke balong, tunggu pun bingung. Wah! Hai. Iya objeknya. Apalagi? Bisa, apalagi? Matahari. Zabur, sumbernya matahari. Dia selalu bersinar. Siapa yang bisa selalu bersinar, bahkan dia hidup dengan kelembutan, hidupnya tidak akan sama. Silakan dibuktikan. Orang-orang yang gagal, menderita, hingga terperosok, pasti kebanyakan keras. Bertahan hidup harus bisa bersikap lembut. Saya deh, Iwan Fals. Walau hati panas bahkan terbakar sekalipun. Tuh. Orang yang bisa menahan itu, itulah orang yang kuat sebenarnya. Karena musuh kita itu bukan siapa-siapa selain dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kamu selain kamu sendiri. Tidak akan ada yang bisa membahagiakan kamu selain kamu sendiri. Kita mengadakan supaya bahagia dengan menikah. Coba anda rasakan. Walila. Stres datang. Kau mau jeng nu bodoh mah. Wah. Ngatur-ngatur. Membatasi. Jadi dia terpenjara. Yes, no? Karasa? Syukur ya karasa. Jadi Isa itu apa? Zabur itu apa? Sumber informasi. Si sumber informasi itu tuh, maka banyak orang terdorong mengambil ilmu dari ciptaan Allah. Katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab.
Alladzina yazkurullaha qiyaman qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru ma fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab. Allah memberikan rumus tuh. Lebah, sok jangan. Nama sireum, cik belajar semua. Belajar. Alfil, gajah, belajar sama gajah. Al-Baqarah, sampai petina, pelajari sama kamu. Sampai dia memberikan tuntunan kepada kita tuh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tidak perhatikan bagaimana unta betina diciptakan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan tidakkah kamu pernah berpikir bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditinggikan? Tuh, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi didatarkan? Pernahkah kau terdorong ingin mencari tahu? Itulah Zabur. Bertanya itu adalah Taurat. Jadi konsep adalah Injil, prakteknya Quran. Maka Nabi Muhammad sebut Quran berjalan. Dan setiap apapun yang Nabi lakukan, sahabat bertanya, Nabi Muhammad bisa menjelaskan. Gitu, udah lain dogma. Kenapa Yosua sholat? Tolong tanya. Contoh. Begitu, jelaskan ke Nabi. Begitu, bro. Clear? Nah. Ya. Saya kira cukup ya. Jadi kompetensi yang ingin dibangun dari materi kita learn to fly. Silahkan Anda rumuskan hidupmu sendiri. Sebetulnya sudahkah sesuai harapanmu dirimu secara pribadi? Sudahkah sesuai harapanmu keluargamu sendiri? Apakah sudah kau sampaikan visi misi kamu kalau kamu Allah anugerahkan anak? Semua harus dijelaskan. Kalau tidak, nanti anak kita bingung setelah dewasa. Siga urang, culang cileung, luak ieu. Jangan pengajian, leung nu bener. Akhirnya tersesat. Tuh. Jadi terus tuturut munding tanpa dia mengerti kenapa semua ini bisa terjadi. Gitu. Sampai kemarin masih ingat gak? Saya share di grup yang 10.000. Nah, itu ada sebabnya. Saya tidak tahu, istri pun tidak tahu. Si Oni koleksi uang dulu. Satu waktu istri saya butuh uang 10.000, jangan beli tahu. Urang keur eueuh nyokot dompet anu si Oni, nyokot nu 10.000 eta. Pas sore balik sekolah, Oni maaf ya, mama pinjam uang dulu 10.000. Langsung ke kamar budak teh, geus kitu ngahulang. Kunaon Oni ngahulang? Mama kenapa uang 10.000 yang itu? Emang kenapa? Aku sedang koleksi uang jadul. Kok kamu nggak bilang? Ngahulong tak budak langsung ke kamar. Tipe budak teh eta ke kamar yang baru ngahulang ngan geus teu ceurik siga bareto. Beres sore itu. Udah, Oni clear? Clear. Siapa diganti 50.000? Udah, Bapak udah share di grup, nanti nggak ada yang punya. Nanti kalau ada, Bapak kasih sama kamu, ya. Udah nggak apa-apa, Bapak. Nah, setelah itu saya kasih surah Al-Hadid. Ayat 22. Setiap yang terjadi sudah tertulis sebelum terjadinya. Supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kamu tidak bersedih hati atas apa yang luput darimu. Pelajarannya, itu kamu sangat sukai? Ya. Hilang? Yes. Dan itu akan berulang kali. Dan pada akhirnya aku mau tanya, sayang uang itu atau ibumu? Lebih sayang mana? Ibu. Dan ibu pun akan meninggalkan kamu. Termasuk aku. Dan semua yang tidak pernah kau pikirkan akan pergi kepada sang pemilik lagi. Artinya tidak usah terlalu bersedih. Itu bukan hal yang terlalu penting.
Tetapi Bapak hargai setiap orang punya keinginan, boleh. Tuh, Bapak ganti punya uang 1.000 yang lama, 500 yang monyet dulu, Bapak punya. Nih, buat kamu. Gak usah Bapak. Sekarang gue udah ngerti. Jangan terlalu terikat. Ya. Jangan sampai alih-alih gara-gara 10.000 sampai kamu benci ibumu. Enggak boleh. Ibumu juga akan hilang loh. Bahkan jangan ibumu, kamu pun sendiri akan pulang. Dan dunia ini tinggal cerita. Ya, jadi 4 kitab yang disebutkan di rukun iman itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi sok tah. Naon Zabur itu cenah? Sumber informasi. Gitu. Kamu bisa belajar dari apapun. Termasuk Taurat kan cenah? Tawar. Ningali sirem, nahanya sirem jeung talasare. Teliti. Tutur-tutur ku didinya. Oh geuning sare oge, tuh kan. Nah sih mun bertemu jeung kieu, oh sasalaman, oh ketemu harus jabat tangan rangkul gitu. Kerjasama, angkut beban kecil cecunguk digotong ku sararea. Oh ngajarin gotong royong. Banyak pelajaran hikmah tuh. Terus jadikan konsep dalam hidupmu dan realitas amalkan. Itulah Al-Quran. Saat orang bertanya, kamu bisa menjelaskan. Awalnya gimana? Kamu bisa begini, kamu bisa bercerita. Kenapa? Karena kamu hidup dengan sadar dan ilmu. Sampai tadi si anak saya bertanya, kok kenapa Bapak sampai menjadi seorang pembicara? Bukankah Bapak dulu sekolah ekonomi? Kok kenapa jadi seorang pemateri? Itu sangat jauh seperti langit dan bumi. Bagus. Semua bisa dijelaskan. Kenapa? Karena terkonsep dan dilakukan dengan sadar. Gitu toh. Gus takdir Allah. Kumaha Bapak teh bisa pakai jeung si mamah kieu teh. Wallahu alam bisawab. Terame. Nah, Alpino bisa jadi karena lumpia gitu. Ya walau alam bisa apa geus. Malas nanya dia. Betul tidak? Ya. Ya, sudah ada manfaatnya. Takbir. Isan pelanggaran dia. Dek ngomong bab eta teh kudu hati-hati, kadarna atur tong kalosting. Mohon. Karena ieu bawara teh di dinya mah main blowing. Mencengangkan, tidak seperti kebanyakan orang. Gitu. Maka itu sebab kenapa saya selalu menolak untuk menyampaikan di tempat kompleks saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau terulang. Karena Quran sudah mengatakan orang-orang yang masih tertutup mengatakan ini sihir. Gitu. Karena orang harus dibentuk sehingga gitu pikiran orang teh. Kitab Jabur diimani mana? Kan pikiran buku lagi Saatnya kita sedikit pelan-pelan mengupas. Dan geus minang ngobrol. Jadi lamun ieu semua mengerti, apalagi ditekankan di pendidikan, pasti parinter. Pasti dijamin parinter. Tanya anak-anak ya, anak-anak, misalkan ya, anggapnya sekolah SD nya. Dari isyarat-isyarat Al-Quran, anamal, apa itu? Lebah. Anamal apa? Semut. Anahal, lebah. Alfil, gajah. Al-Baqarah, sapi betina. Gitu. Coba teliti ya. Yang dekat aja. Sehingga film Upin Ipin, bagus tuh. Nyupot untuk teliti. Semut rangrang. Dan semut rangrang itu manfaatnya apa? Kalau ada pohon, dirinya aya kararange, mau hileud. Nah, diopi ku si eta. Ari urang masuk aral. Kena kitu orang macam pemusnah gitu. Tanpa diriset dulu.
Kunaon datu ditanamkan dari kecil. Gitu. Jadi kudu dirangsang. Matak inna mabu istu. Sesungguhnya aku diutus membangkitkan bahwa kita ini makhluk yang cerdas. Sehingga Quran itu hidupnya saudara rasional, bertanggung jawab, ayat dasarna gitu. Bahkan ada awalnya. Ada awal melompat, pasti ada sejarahnya. Gitu. Kok kena jadi kieu? Kok ada ceritanya? Pasti. Gitu Pak Iko. Ya, ditawar, Taurat. Kok bisa gitu? Gitu. Harusnya nggak begitu nih. Gitu. Sehingga kita melihat orang-orang yang cenderung kepada sumber informasi itu secara hukum pun saat ini mereka terdaftar sebagai negara-negara maju. Gitu. Dari itu, sampai kumaha. Silakan itu dari. Jadi lauh itu apa? Lauh itu lembaran. Lembaran itu berarti apa? Media. Media untuk sebuah catatan. Apa itu catatan? Informasi. Mahfuz yang terpelihara. Di mana tempatnya? Di dalam dirimu. Nah, seperti tadi tuh baca kok. Surat eta Al-Hadid 2:22. Siga ieu dongeng budak pas leungit duit. Ayo baca. Ya, Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu. Nah. Sebentar. 22 berarti. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah. Tidak ada bencana apapun yang menimpa dirimu dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Al-Mahfuz sebelum kamu mewujudkan. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Ya. Agar terus Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kami dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. tuh. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi meninggalkan dengan diri. Tuh. Oke. Jadi ayat ini saya bacakan, bahkan si Oni suruh saya baca. Kenapa hilang? Ada ayatnya? Ada. Kenapa? Kamu terlalu mencintainya. Jangan terikat dengan selain Allah. Karena kamu kalau terikat dengan selain Allah, kamu membuat kemungkinan akan hilang sesuatu yang kamu cintai itu.
Dan kehilangan itu biasa, tapi karena cinta, akhirnya kau menderita. Merasa kehilangan semua. Padahal cuma 10.000. Karena pikiranmu memberikan label ini barang langka. Jadilah seolah-olah tinggi. Padahal 10.000 ya anger. Datang kapan 10.000. Oke? Sebelum mewujudkannya sudah ada di data dirimu sendiri. Ingin bukti? Oheng jadi RW dah hayang. Tuh. Jadi ayo teh hayang. Jadi nah perilakunya nemongkeun pantas. Calonkeun. Kitab itu catatan. Pawawan dengan segala gayanya punya catatan dalam benak kita. Iya pikiran luar biasa ya. Mind blowing. Gitu. Sigana cocok jadi Pak RW ya. Berarti calonkan jadi RW. Kantos, da sikapna nemongkeun kieu. Pakaiannya rapi. Sikapnya lembut, cek warga kan kita bacaan. Sigana cocok jadi RW, coba lamun ugal-ugalan, mabok-mabokan. Mau dikondisikan mau. Kumun pawan goblok jelema tukang mabok itu jadi RW kumaha rakyatna. Tuh. Tapi ingat, ya, awas, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Tuh. Jangan sampai terjebak dengan diri ini. Lima asoba min musibatin fil ardi, apa-apa yang terjadi di dunia ini termasuk dalam dirimu tanpa disadari. Berita yang beredar, sesuatu yang enak nggak? Sesuatu yang disukai nggak? Ketika itu kita lihat kebanyakan orang terbawa emosi dengan berita-berita itu, dan itu tanpa sadar mengeluarkan energi negatif, hasilnya kenyataan negatif. Jadi sakit, miskin, bodoh itu catatanmu sendiri. Ada orang berkata, orang mah teu pintar, orang mah teu bisa. Ya enggak, semua bisa. Tadi saya ajar sama anak saya, kalau kamu ada hal yang belum bisa, ingat rumusnya. Merasa bisa sebelum bisa, pasti bisa. Contoh keuning urang baheula budak nanya, "Bapak kenapa dalam hidup Bapak pernah jadi pemain drum?" Urang dongengkeun. Teu serta merta jadi, langsung teu. Bapak merasa menderita, merasa kecil di sepetan wae ku si Wa. Ka mana tuh pemain band kepret? Urang tukang tagonian. Yang Mr. Ekman itu perdamaian, 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 perdamaian. Turun di panggung teh mau jimbe, lancek beri tebleng. Kamana tuh pemain band kepret? Nyeri hate oni bapak. Aing sia tingali ceng teh. Reken siapa nih? Ini waktu di sekolahan ayah orang ngomong kieu, ayah bisa main drum tuh. Iya jang kompilasi ujung burung rebel. Genrena punk rock. Ke rekaman ke Belanda. Cia, amat urang. Padahal nyepang setinggi can pernah orang teh oni. Mana bisa? Bisa. Penting latihan. Dibawalah ke ujung burung tah Al-Hikmah ka Pisces. Cuy, cantik euy. Burger kieu. Jasad aing teh kieu we, sampai ka hiji. Sok asup. Sup. Geus latihan jasad. Sok. Ma. Kumaha itu maksudnya? Cara mana bisa? Teu bisa aing. Goblok siapa? Susurian kau be. Heuh panu bisa ge teu bisa heula. Ngan urang daek diajar. Halus ieu budak euy, halus. Halus sip. Kahayang. Tuh. Akhirna sajam eta urang dutak. Ah teu balik sia mah gitu.
Ampura atuh mang beri kesempatan saya. Akhirnya beri kesempatan hingga bapak mainlah. Tadinya bapak nggak bisa. Ingin menjatuhkan uakmu. Gitu. Uakmu kan main di panggung RW-an. Bapak gor. Keliling kota. Sama Superman is Dead pernah main bareng bapak. Oh gitu pak? Iya. Itu. Penuh berisik dua itu. Ternyata setelah bapak jalani, ini bukan aku. Ini bukan diriku. Aslinya aku ya Ben Kepret. Oh begitu ceritanya. Sekarang aku mau tanya. Oh ini udah bisa motor? Belum. Kalau kamu baru bisa, pasti bisa. Banyak lelaki setelah dewasa pun gak mau pakai motor. Takut. Harus bisa kan. Kamu belum bisa menyetir mobil kan? Belum, pasti bisa. Begitu maksudnya. Jelas, jelas. Jangan putus asa dalam hidup ini. Karena keputusasaan dalam kitabmu mau jadi kenyataan. Kenapa? Karena tidak akan melahirkan Daud, kerja keras. Setelah kerja keras, tingkatkanlah menjadi kerja cerdas. Setelah kerja cerdas, tingkatkan lagi menjadi kerja ikhlas. Gitu. Saya melihat teman-teman yang ngaji masih kerja keras. Artinya mesti setengah dipaksa. Setengah maksakeun maneh. Belum cinta. Kau udah cinta, bisa dipaksa. Akan mengalir dengan sendirinya. Sholat pun begitu. Kalau masih kerja keras, setengah dipaksa. Kenapa? Belum mengerti. Masih kena nutup, buta. Torek. Belum mengerti hakikat hidup. Masih kena nanaonan gitu pikiran. Nanaonan. Padahal semua bisa ditawar. Begitu. Oke? Sidik? Sekarang kerjamu di mana? Orang sadar, orang itu segala apa. Ternyata pikir pertanyaan budak di luar prediksi orang. Jadi itu siga orang bareto gitu. Bapak, gitu. Jamur itu apa? Gitu Pak. Besok ya, gitu. Besok aja ya. Udah malam sekarang. Cempoga jawabannya orang teh. Gitu. Kenapa nggak ada bukunya? Kok di Imani nggak ada bukunya? Karena pikiran budak pasti kita teh buku. Udah zaman ayeuna. Gitu. Gitu ya Bang Pirlo. Jadi ternyata sumber informasi kabeh. Itu maka gunung-gunung itu bertasbih bersama Daud, gitu kan bahasa Quran itu. Artinya Nabi Daud mengerti tentang gunung. Dan ternyata sampai sekarang pun banyak orang-orang yang terdorong untuk meneliti gunung sampai kan diukur tinggi lagi. Gunung ieu sekian, gunung ieu sekian, Cikuray sekian, Puntang sekian. Eta ku niat gitu ku ngukur. Alhamdulillahnya sebagian udah gitu udah moream ngukur gawe. Eta jelema ku hayang apa sih sabaraha tinggina si Cikuray teh? Manglayang teh. Gitu. Aya angkana daek ngukur mah tuh. Sehingga kira-kira kalau berjalan ke atas itu berapa jam gitu, Pak. Informasikeun dina informasi eta medsos. Gunung-gunung di Jawa Barat tuh. Cikuray sekian mdpl, Manglayang. Terus teh nanti Puntang, Gunung Gede gitu. Gunung Cerme. Tingginya sekian, sekian, sekian. Informasi lengkap sekarang. Gitu, Bro. Ya, gindingnya. Jadi kita tidak perlu kerja keras sekarang, tinggal kerja cerdas. Mengambil dari apa yang sudah orang teliti aja. Alhamdulillah, kudu ngukur seorang hoream, percaya we geus lah gitu. Manglayang seberapa orang Manglayang teh?
Pernah ngukur sorangan? Nah, percaya we lah. Oream kurang naon. Silakan dari Barkum. Sok buruk. Terus dia memangsa ikan. Terjun ke laut. Setelah dia mendapatkan itu, dia berupaya melawan gelombang air. Pok. Bawa lagi. Pok. Coba urus lagi. Pok. Terus. Sampai berkali-kali sampai dicangkel aja video. Iya, selamat deh, mana kumat cari tanah. Pada akhirnya si burung itu lolos. Dan membawa tangkapannya dengan baik. Set. Pok. Wah. Halo. Dan saya terkagum-kagum. Makhluk yang seperti ini, yang katanya tak berakal, bisa meloloskan dari maut. Bahkan kemarin saya nonton dengan istri saya, ada seekor anak belibis. Indungan naik kibar. Naik. Si bocil nanti gitu. Kalau panggil, "Mi, perhatikan, coba. Gimana ujungnya? Tulum, terus lama-lama nempel. Selamat. Apa pelajarannya? Cek pemajikan teuing. Nah, dia mah. Seorang ibu itu harus mengajari mandiri sama anaknya. Jangan terlalu dimanja. Kalau sudah bisa sendiri, belajar sampai sendiri. Aku tidak menyalahkan kamu, tetapi berikan ruang kepada mereka agar bisa masak telur sendiri. Nah, gue letikan. Nyamal make si Pais we nyamal mah. Awas we. Gitu. Jadi kumbah sepatu sendiri. Kayak kita dulu. Gitu. Ya, karena bagi aku mah belum siap, ya nggak apa-apa. Ya. Cuma saya mengingatkan aja, saya nggak mau bertengkar lah masalah ini. Tapi ini kita belajar dari binatang pun ternyata begini. Kenapa? Karena besok-besok nak ngomong teh amah. Kamu akan seperti ini. Kamu harus survive. Begitu. Hidup itu tidak menjanjikan setiap apa yang kamu ingin itu datang dengan mudah. Gitu. Oke, Pak Bargo?